Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Maya di Malang, Jawa Timur. Mbak Maya menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya, kemungkinan kisaran tahun 2006-2007. Jadi pada saat itu Mbak Maya sendiri itu masih menggeluti, sampai sekarang masih ya, itu masih menggeluti satu profesi sebagai seorang tukang salon, apa ya? Yes, pokoknya punya salon lah seperti itu. Nah, memang awal-awal dulu, itu sebelum tahun 2006-2007, ya sekitar 2 tahun sebelumnya, mungkin kisaran tahun 2004, Mbak Maya sendiri itu mulai merintis usaha salon tersebut. Setelah bertahun-tahun belajar sama orang, akhirnya dia punya ilmu, punya keberanian, punya modal juga, dan didukung oleh mantan bosnya waktu itu. Udah, kamu kalau misal mau buka sendiri aja, ndak apa-apa Mai, katanya. Akhirnya sudah, si Mbak Maya pun memutuskan untuk buka salon sendiri dan alhamdulillah berjalan. Ya, bukan salon besar gitu ya. Mbak Maya sendiri tuh megang, bener-bener megang sendiri, belum ada karyawan, belum ada yang membantu seperti itu kan. Nah, udah. Bukalah salon tersebut, nyewa satu gerai, itu yang nggak terlalu besar, memang di pinggir jalan. Rumahnya Mbak Maya sendiri itu di kampung di belakangnya di situ. Mulailah salon itu dibuka. Dari awal ya 1-2 begitulah tetangga nyobain, kesini itu makin ramai. 2 tahun berlalu, salonnya Mbak Maya lumayan lah untuk kegiatan sehari-hari, dan itu bisa dijadikan untuk hidup ya. Dan termasuk salon yang laris, boleh dibilang seperti itu. Nah, meskipun kadang ada komplain juga kayak gitu tuh ada, tapi boleh dibilang ya yang komplain itu balik lagi ke situ akhirnya yang komplain balik lagi ke situ. Jadi intinya begitu ya, si orang tersebut nggak terlalu kecewa lah dengan servis yang diberikan oleh Mbak Maya tadi. Nah, di tahun 2006 atau tahun 2007 tersebut, Mbak Maya itu pernah mengalami satu kejadian yang sampai sekarang kalau diingat-ingat itu bikin bergidik ya. Dan waktu itu sempat kepikiran juga, ini tuh apa sih ya, aku sebenarnya bisa lepas dari semua ini atau enggak. Nah, ini pada suatu malam, jadi narator sendiri jadi keinget satu cerita tentang salon ya. Beberapa kali dulu di channel Lapak Horor juga ada, dan pas di Lapak Horor awal-awal itu ada cerita tentang salon juga, judulnya itu Pelanggan Terakhir, tapi ini bukan, beda. Nah, ini pada suatu malam datanglah seorang tamu, seorang pengunjung salon. Waktu itu lagi ada satu pasien, anggap aja begitu, lagi ada satu pelanggan yang lagi diurus sama Mbak Maya. Nah, itu seorang ibu-ibu datang ke sana, usia sekitar 50 tahunan. Dandanannya bagus dan bersih orangnya gitu ya. Mbak Maya pun ya menyapa dengan hangat, sama ibu itu juga senyum begitu kan. Bu, tunggu sebentar ya. Waktu itu masih lumayan cukup sore, sekitar jam 8. Duduklah si ibu-ibu tadi di ruang tunggu di sana. Ya, duduk aja sambil ngelihat-ngelihat begitu kan. Si Mbak Maya juga sesekali ngajak ngobrol. Sebentar ya Bu, ini sebentar lagi katanya begitu. Iya Mbak, ndak apa-apa kata si ibu itu. Dan akhirnya apa? Pelanggan tersebut selesai. Nah, begitu udah selesai bayar dan sebagainya, pelanggan itu kan pergi. Tinggal si ibu itu. Mari Bu, mau potong apa? Kata si Mbak Maya. Nah, si ibu itu berdiri. Saya kesini ndak mau potong, kata si ibu. Ya memang rambutnya juga udah pendek ya. Saya kesini ndak mau potong, Mbak. Terus ada apa ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu gitu kan? Ini Mbak, saya itu memang kesini butuh bantuan. Saya mau minta tolong sama Mbaknya, kata si ibu itu. Oh, mau minta tolong apa ya Bu ya?
ini Mbak, bisa ndak sih Mbak ini saya panggil ke rumah, katanya begitu. Untuk keperluan apa ya Bu ya? Untuk keperluan potong rambut atau keperluan yang lain, kata Mbak Mai. Iya, untuk keperluan potong rambut. Jadi saya itu punya anak Mbak. Itu rambutnya udah panjang, tapi ndak mau dipotong. Kalau kesini ndak mau dipotong di luar, maunya dipotong itu di rumah. Dan ya sudah beberapa manggil orang, tapi begitu kayaknya nggak cocok dianya. Ndak mau, pokoknya ndak mau. Bilangnya seperti itu. Dan beberapa hari yang lalu, saya dan anak saya itu nggak sengaja lewat ke sini, lewat di depan situ. Anak saya tuh ngeliatin terus ya begitu ngomong, "Bu, potong rambut, aku mau potong rambut," seperti itu kata si ibu. Oh, terus gimana Bu? Ya, maksud dan tujuan saya ke sini mau minta tolong mbaknya ini buat datang ke rumah saya, buat motongin anak saya. Soalnya apa? Tumben-tumbennya si anak saya itu ya begitu nunjuk-nunjuk salon ini, katanya mau potong rambut, tapi waktu itu ditawarin, "Ayo mau ke situ," dianya ndak mau. "Aku maunya di rumah," katanya begitu. Ya sudah, nanti deh ibu usahakan ya. Ibu pun bilang seperti itu. Dan anak saya itu nungguin, "Bu, kapan mau dipotong rambutku?" "Oh iya, saya sempat lupa kemarin Mbak, dan inilah mumpung keinget jadi saya kesini. Apa bisa mbaknya bantu saya?" kata si ibu itu. Mbak Maya sendiri terus terang waktu itu ya keberatan, karena lah aku biasa motong di sini, aku ndak pernah menerima jasa panggil ke rumah begitu kan. Dan ya agak-agak sedikit khawatir juga waktu itu Mbak Mai. Ya akhirnya apa dijawab, "Aduh, gimana ya Bu ya, saya sendiri itu ndak pernah dipanggil, maksudnya nggak pernah memberikan pelayanan di rumah. Soalnya apa, alat-alat saya itu kan ya nempelnya di sini Bu," katanya. "Ndak apa-apa Mbak, nanti peralatannya seadanya aja, yang penting buat potong rambut, ada guntingnya, ada apalah pisau-pisau itu buat cukur-cukur. Kalau kaca dan pencahayaan semuanya ada kok Mbak di rumah saya," katanya begitu. Mbak Maya sendiri pengen menolak, tapi di situ kalah intinya lah. Ibu itu udah terlanjur memohon begitu kan, dan akhirnya "Tapi jangan hari ini ya Bu ya," kata si Mbak Maya, "karena udah capek, udah jam 8 lebih, udah setengah 9 waktu itu, jam 9 malam salon biasanya tutup." "Iya, ndak apa-apa kalau ndak hari ini Mbak, yang penting kira-kira mbaknya itu bisanya kapan ya?" Gimana kalau misal hari Senin aja Bu waktu itu." Nah, Mbak Maya sendiri hari Minggu itu tetap buka, liburnya itu hari Senin. "Hari Senin ya Mbak ya?" "Iya, kebetulan kalau hari Senin saya libur Bu," kata Mbak Maya. "Oh baiklah kalau begitu. Kira-kira kalau misal malam bisa ndak Mbak?" "Malam? Malam maksudnya malam Selasa Bu? Atau kalau malam Senin kan saya masih motong di sini." Berarti malam Selasa," kata si ibu itu. Malam Selasa, ya sudah Bu, ndak apa-apa gitu. Mbak Maya sendiri belum berpikir panjang ya, malam Selasa itu mau ada acara atau enggak, biasanya sih ndak ada. "Tapi ini ya Bu, mohon maaf, jangan kemalaman," kata si Mbak Mayanya. "Iya, enggak malam kok. Mau jam berapa? Mau jam setengah 7 atau jam 7 atau jam 8, kata si ibu. Jam 7 aja kali ya Bu ya." "Iya, jam 7. Nanti saya kesini ya Mbak ya, mbaknya saya jemput," gitu kata si ibu tadi. Baik Bu." Ya sudah, Mbak Maya pun sebenarnya waktu itu nggak berpikir panjang ya, cuman iyain aja lah. Toh masih berapa hari ke depan waktu itu. Dan akhirnya sudah selesai. Si ibu itu pun permisi, "Ya udah Mbak, saya permisi dulu ya. Terima kasih sudah mau bantuin saya, sudah mau bantuin anak saya." "Oh ya Bu, sama-sama Bu. Mbak, malam Selasa ya," katanya begitu. Iya Bu, saya ingat-ingat," kata si Mbak Maya. Dan akhirnya sudah,
Ibu itu pun pulang, Mbak Maya pun karena memang nggak ada pelanggan lagi, salon pun tutup. Nah, di situ mulai berpikir, aku males sebenarnya nerima ini ya, pekerjaan ini dipanggil ke rumah, tapi aku udah terlanjur mengiyakan dan posisiku di situ itu nggak tahu, kayak susah buat nolak, nggak enak mau nolak. Ya wis lah, tak jalanin aja, pikirnya si Mbak Maya. Akhirnya sudah. Singkat cerita, hari H pun tiba waktu itu. Malam Selasa, sekitar jam 7, Mbak Maya itu sengaja ke salon ke sana, tapi tulisannya tutup waktu itu. Dan ya memang karena nungguin si ibu itu dari setengah 7, itu dia udah berada di salon tersebut dan tepat jam 7 malam, si ibu itu datang pakai mobil, bawa sendiri, nyetir sendiri, dan datang juga si ibunya. Padahal Mbak Maya tuh berharap semoga nggak datang, kalau jam 8 nggak datang udah aku mau pulang gitu kan. Ternyata tepat jam 7 itu datang ke situ. Permisi Mbak, katanya. Oh iya Bu, Mbak, maaf ya, Mbaknya udah lama nunggu, katanya. Oh enggak Bu, baru sebentar kok, katanya begitu kan. Ibu tepat waktu banget. Iya Mbak, saya orangnya tepat waktu, kalau jam 7 ya tak usahakan jam 7 itu paling lambat udah sampai sini. Baik, Ibu nun sewu, emang rumahnya di mana Bu? Oh saya di daerah situ Mbak. Dan memang nggak terlalu jauh, paling pakai mobil sekitar 15 menit lah, nggak terlalu jauh ya. Dan akhirnya malam itu Mbak Maya pun dibawa sama si ibu tadi. Sebelumnya udah ngomong sama keluarga, Bu, aku mau ada orang dimintain potong di rumah katanya. Jadi aku mau, intinya tapi nggak memberikan informasi secara detail ya. Intinya tuh aku mau pergi, mau motong di rumah seseorang. Ya orang tua juga, loh tumben begitu. Nggak apa-apa lah Bu, bantuin katanya anaknya, soalnya ini buat motong anaknya. Oh ya wis lah, keluarga pun nggak berpikir yang gimana-gimana gitu ya. Mbak Maya juga waktu itu lempeng-lempeng aja, bayangannya itu ya anak kecil, rambutnya panjang, anaknya agak sedikit bandel, susah diatur dan sebagainya, keras kepala. Ya udahlah, anak orang kaya, manja, ya pokoknya begitu ya yang dibayangkan oleh Mbak Maya. Singkat cerita, naiklah mereka ke dalam kendaraan. Di dalam kendaraan tersebut si ibu itu yang ngajak ngobrol, Mbak Mai, udah lama Mbak motong rambut. Saya udah sekitar 2 tahun buka sendiri Bu. Kalau sebelumnya saya masih ngikut sama orang gitu ya, dan cerita saya ya udah ada modal terus pengen buka sendiri. Saya pun ngomong sama bos saya sebelumnya dan ya alhamdulillah dapat dukungan dari bos. Wah, itu bagus itu Mbak, bosnya itu baik. Biasanya itu kan kalau misal anak buahnya mau buka sendiri itu suka lah acaranya itu aneh-aneh begitu. Jadi ibu itu normal aja ngobrolnya gitu ya, ngasih pendapat pun ya pendapat umum. Dan Mbak Maya setuju dengan apa yang dikatakan oleh si ibu tadi. Mulai klik waktu itu, ngobrol pun udah mulai ada ketawa-ketawanya, udah mulai menikmati perjalanan malam itu. Dan nggak terasa 15 menit pun terlewati dan mereka tiba di sebuah rumah. Sesuai dengan ya ibu penampilannya yang seperti itu, berkelas, mobil yang relatif lumayan cukup bagus, bersih di dalamnya, wangi pula gitu ya. Cocok lah dengan rumah ini gitu ya. Aku nggak terlalu kaget, rumahnya itu besar seperti ini dan aku tahu daerah ini meskipun nggak pernah ya memperhatikan rumah-rumahnya. Udah begitu ke situ, mobil itu masuk, si ibu itu masuk ke dalam rumah. Nggak tahu gerbangnya yang bukain siapa gitu. Intinya tuh gerbang itu buka sendiri dan mobil masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ini kan kesorot serapat gitu pakai lampu mobil kan di halaman rumahnya. Ada pemandangan yang bikin tanda tanya. Jadi di rumah tersebut itu ada 2 patung. Patung yang gede. Patung itu patung yang nggak wajar. Itu adalah patung kodok. Kanan kiri sama itu patung kodok dua-duanya. Ada kodok, ada patung kodok gitu. Kok serem, biasanya patung itu kuda. Kalau nggak kuda, pakai patung model-model kayak
Semar atau apa begitu ya, tokoh wayang atau apa. Ini kok patung kodok begitu, serem juga pikirnya Mbak Maya. Tapi sudah, turunlah mereka kan dari mobil. Mbak Maya pun dipersilakan masuk ke dalam. Mari Mbak, silakan tunggu dulu di sini, kata si ibu. Iya baik Bu. Ini Mbak Maya udah dengan kopernya ya, koper ala-ala begitu. Itu ada yang buat ya tuh peralatan cukurnya lah seperti itu. Udah, dan selama mungkin kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit Mbak Maya nunggu di ruang tamu. Akhirnya si ibu itu nongol, Mbak, mari masuk ke dalam aja ke sini. Oh iya baik Bu. Mbak Maya pun bangun, diambil itunya sekalian bawa masuk ke ruangan tengah rumah tersebut. Rumah yang sangat besar, rumah yang bagus gitu kata Mbak Maya. Rumahnya gede banget seperti ini. Dan Mbak Maya pun dipersilahkan duduk lagi. Mbak tunggu di sini dulu ya gitu ya. Itu cuman pindah kursi doang dari ruang tamu menuju ke ruang tengah di situ. Akhirnya apa? Si Mbak Maya duduklah di sana gitu ya. Nah, begitu duduk di situ, kaget bukan main. Si ibu itu kan masuk pertama ke dalam, manggil anaknya. Ayo, kesini nak, kata si ibu itu ya, kedengeran suaranya. Dan si anak itu keluar dari dalam kamarnya. Keluarnya itu menggunakan kursi roda. Kalau salah sebut nanti sepatu roda, harap maklum ya, maksudnya itu kursi roda. Ada kursi roda keluar dari sana, di atasnya itu duduk. Bahkan Mbak Maya nggak tahu itu anak kecil atau bukan. Bentuknya itu aneh, mohon maaf ya, bukan kita ngomongin fisik seseorang, enggak, ini sebagai gambaran aja. Di atas kursi roda tersebut teronggok, bahasanya mungkin seperti itu ya, teronggok satu sosok manusia, enggak tahu itu anak atau orang dewasa. Kalau Mbak Maya singkat menjelaskannya itu tuh lebih mirip seekor kodok. Manusia tapi kayak kodok. Mohon maaf, kakinya itu pendek, tangannya pendek, kecil, perutnya itu gede, berlipat-lipat kayak boneka Michelin itu yang merek ban itu berlipat-lipat. Kepalanya besar, lehernya itu ndak ada, nempel begitu ya, saking gemoynya gitulah. Seperti itu, rambutnya itu panjang begitu sampai ke depan ke situ, sampai ke lututnya, kakinya yang kecil tersebut duduk di situ. Ini tangannya tuh sambil dorong-dorong kursi roda. Dan mohon maaf, mukanya itu juga bukan kayak muka orang. Dilihat sepintas itu ya muka kodok, kata si Mbak Maya. Mbak Maya itu sampai nganga waktu itu karena nggak percaya dengan apa yang dilihat. Bayanganku tuh nggak seperti ini, kata Mbak Maya. Bayanganku ya anak pada umumnya seperti yang sebelumnya, ngeliat ibunya aja cantik begini, anaknya ya otomatis cantik, cuman memang rada keras kepala itu tadi, manja, nggak mau diatur, maunya eksklusif begitu ya, potong aja nggak mau di salon, maunya di rumah gitu ya, private begitu. Ternyata seperti itu. Mbak Maya nahan nafas begitu ya. Ini gimana ya? Mana, mohon maaf ya, rambutnya itu lepek, kata si Mbak Maya. Mana rambutnya itu lepek, kayak berminyak, kayak basah-basah begitu. Ini gimana ya? Mbak Maya pun diem aja begitu ngeliatin si sosok itu tadi. Matanya juga nggak tahu ngeliatin kemana. Dan ya mulutnya itu lebar. Ya mirip kodok, gimana sih? Bentukannya tuh seperti itu, cuman kulitnya ya kulit manusia, malah cenderung kulitnya itu putih kemerah-merahan seperti itu ya. Mbak Maya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berpendapat apapun, ini beneran seperti ini. Dan akhirnya si ibu tuh memecah keheningan malam itu. Mbak, ini anak saya yang mau dipotong rambutnya. Baik Bu, Mbak Maya untuk menutupi keheranannya dan untuk menutupi kagetnya itu
berusaha menjawab setenang mungkin. Baik Bu, kata si Mbak Mai. Dan si anak itu ngeluarin suara kayak ngomong. Cuman ya ngomongnya begitu kok, ada suara kayak rock gitu kan. Mirip kayak suara kodok, dan begitu ngomong sama ibunya itu kayak cuman begitu, nggak jelas, mulutnya kecap-kecap, nggak mengucapkan kata apapun yang dimengerti sama Mbak Maya. Tapi ibunya itu merespon, iya sabar gitu kan, ini mbaknya nanti yang mau motongin kamu, katanya begitu. Sabar ya, tangannya tuh begini-begini, kakinya juga gitu ya. Itu Mbak Maya juga, apa sih ini gitu ya, ini tuh apa sih, ini beneran orang atau boneka begitu ya, mikirnya tuh begitu. Ini masa orang sebegini banget bentuknya gitu ya. Bukan bermaksud merendahkan waktu itu, tapi karena syok baru melihat bentuk yang seperti itu. Yang pakainya itu celana pendek, pakai kaos gitu kan. Dan akhirnya apa? Mendekatlah si anak tersebut. Kita anggap aja anak gitu ya. Di pikirannya Mbak Maya itu bukan anak, mukanya kayak muka orang dewasa begitu. Bentuknya tuh kayak kodok dipadukan sama manusia seperti itu. Dan Mbak Maya pun akhirnya berdiri. Bu, mau potongnya di mana? Kata si Mbak Maya. Terserah. Ini di sini juga bisa. Itu ada cermin lumayan cukup panjang dan di sini juga terang kan? Kata si ibu. Baik Bu, gitu kan? Kata si Mbak Maya. Akhirnya sudah. Si kursi roda itu pun didorong sama ibunya di depan cermin di situ. Mbak Maya itu di belakangnya. Mulai ambil peralatan sisir. Ini bingung aku mulainya dari mana ya. Ini rambutnya kalau tak sisir ini rontok atau enggak. Itu rambut panjang tapi yo tipis di bagian belakangnya sini, botak. Dan kepalanya itu yang ginuk-ginuk itu gitu. Itu sempat bikin, mohon maaf ya, sempat bikin Mbak Maya sendiri itu merasa mual dengan hal itu. Tapi ya udahlah, sudah tak coba. Dek, mau dipotongnya seberapa? Bu, ini mau dipotongnya seberapa, Bu? Dipotong pendek aja segini, kata si ibu ya. Baik. Akhirnya sudah, rambut itu diambil. Selarak, enggak rontok, cuman sedikit, rambutnya itu tipis banget, kulit kepalanya itu kelihatan dengan jelas. Di seripit-seripit itu emang panjang banget, begitu dikebelakangin gitu kan. Ini rambutnya panjang banget ya Bu, berapa tahun ini ya Bu ya? Lah ini paling setahun kayaknya ya Dek ya. Ibunya tuh ngomong begitu, anaknya tuh ngejawab itu gitu lah. Anaknya ngejawabnya seperti itu. Dan kata si ibu setahun, enggak mungkin setahun rambut sepanjang ini. Rambutku setahun paling berapa sejengkal, nggak ada sejengkal gitu, ini masa sepanjang ini. Lah ibunya ngarang gitu kan. Bu, ini saya potong pendek ya, mohon izin ya, kata si Mbak Mai. Iya Mbak, dipotong aja. Dipotonglah sama Mbak Maya, kertak, udah selesai. Ini kan rambut sisanya panjang ya. Itu ditaruh di situ dengan rapi biar nggak berantakan di samping. Udah mulai dirapiin, cekrek, nggak tahu Mbak Mai juga ini mau di model apa gitu ya, model, aduh, kalau di model terlalu pendek yuk aneh, orang ini nggak ada lehernya, kata si Mbak Mai. Segimana ya pendeknya? Dia itu bingung sendiri. Dan si ibu itu, Mbak, nggak usah bingung, kata si ibu tadi. Mbak itu cukup ya dipotong aja. Menurut Mbak ini bagusnya, enaknya bagaimana, katanya begitu. Baik Bu. Dalam hatinya Mbak Mai, iya aku tahu sesuai menurutku gitu ya, sesuai pendapatku, tapi aku pendapatku juga belum ketemu ini tuh mau model seperti apa. Lalu sudahlah tak potong aja, wak, yang penting di belakangnya itu ya nggak papak-papak banget gitu ya, agak sedikit dirapiin, cekrak-cekrik, pura-pura gunting kayak gitu, pendek-pendek, mungkin sekitar 10 menit, akhirnya selesai. Begitu selesai, di hair dryer lah, ngangeng, rambut pun mengering jadi terlihat lebih mengembang. Mbak Maya ngelihat di cermin,
itu tuh pengen ketawa katanya. Tapi di satu sisi, ya aku takut gitu kan. Ini sebenarnya orang atau bukan sih? Lah aku ndak ngerti, kata si Mbak Mai. Udahlah, ini udah selesai Bu. Segini cukup Bu. Iya, itu segitu cukup, kata si ibunya. Udah, gimana, kata si ibu. Ngomong begitu lagi nggak jelas, dan kemudian apa, si anak itu tuh lompat, teplak, lompat ke atas lantai, dan posisinya itu memang bener begini kayak seekor kodok. Mbak Mai pun ngeliatin gitu kan, Dek jangan begitu, ayo naik lagi, dan akhirnya ya berjalan gitu kan, merayap-rayap dibantu sama ibunya, akhirnya balik ke kursi roda itu lagi. Nah udah selesai, si anak itu pun akhirnya dibawa masuk lagi ke dalam kamar. Ngomong sama Mbak Mai, ngomong apa, cuman diterjemahkan sama ibunya itu, terima kasih katanya, dia suka sama potongannya. Iya Bu, sama-sama Bu, saya juga seneng kalau adiknya juga suka gitu kan. Dan akhirnya sudah, si ibu itu pun nganterin gitu kan, karena udah selesai, dibayarkan, dibayarnya itu pakai amplop dan sepertinya tebel gitu ya. Mbak Mai ya nggak ngitung lah, seikhlasnya waktu itu, tapi aku yakin seikhlasnya ini ngasihnya itu bisa berkali-kali lipat nih kayaknya. Udah dirasakan, amplopnya tebel Bu, makasih ya Bu ya. Baik, mari saya antar lagi mbaknya pulang, kata si ibu itu. Baik Bu. Dan akhirnya keluarlah mereka berdua. Saat mereka sampai di ruang tamu, Mbak Maya tuh kaget, dari arah dalam itu ada suara rok, mirip kayak suara kodok, tapi kodok yang suara ya kayak kodok gede banget begitulah. Kodok kecil suaranya aja begitu, ini yang versi ngebasnya yang gede banget menggema di ruangan rumah tersebut, di ruang tengah di sana. Mbak Mai pun cuman diem aja, aku nggak mau nanya-nanya lah, ini bukan urusanku seperti ini. Dan begitu sampai di luar sana, di teras begitu kan, ya Mbak Mai lagi-lagi ngeliatin dua patung kodok tersebut. Apa hubungannya ya dua patung ini dengan anak itu? Ada apa ya dengan keluarga si ibu ini? Aku penasaran, tapi aku nggak mau nyari tahu gitu kan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Lah, semoga bukan yang aneh-aneh lah, pikir si Mbak Mai ya. Mari Mbak, akhirnya ibu kan kesana kan ke mobil. Mbak Mai pun masuk ke dalam mobil dan akhirnya diantarkan pulang. Di perjalanan pulang menuju ke salonnya Mbak Maya, si ibu itu bercerita. Cerita lumayan cukup panjang waktu itu, dan sampailah akhirnya begitu ya. Sampailah si Mbak Maya di salon tersebut untuk sesuatu yang diceritakan oleh ibu tadi. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya ya, karena ya seperti biasa cerita ini lumayan cukup panjang, jadi masih ada beberapa bagian lagi. Kawan-kawan bersabar, cerita ini sangat menarik, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mantengin sampai di detik ini, menit ini. Itu aja, kita langsung potong aja, nggak usah lama-lama ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cerita ini masih di Riam Biru, dan jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.